Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Kang Rifki Channel yang membahas seputar ternak domba Garut. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi pengalaman dan informasi seputar ternak domba Garut. Bagaimana kabar teman-teman? Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dibanyakan rezekinya, berkah dunia dan akhirat. Oke teman-teman, dalam kali ini saya akan berbagi informasi nih mengenai seputar breeding ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu domba kita ya teman-teman, hasil breeding nih teman-teman ya. Dimana ini untuk indukannya nih ya teman-teman, untuk indukannya, dan alhamdulillah kita sudah diberikan keturunan supernya nih teman-teman ya. Ini adalah salah satu anak-anakannya nih teman-teman ya, indukannya teman-teman. Ada beberapa ya teman-teman yang bertanya mengenai seputar ternak domba ya, mengenai breeding atau paitening ya teman-teman, pembibitan atau penggemukan. Untuk keduanya ini teman-teman sama-sama menguntungkan ya, khususnya di domba Garut. Namun pada kali ini saya akan memberikan informasi mengenai breeding teman-teman. Ada beberapa hal ya yang harus kita perhatikan sebelum memulai breeding. Yang pertama, kita harus memilih indukan-indukan yang berkualitas. Nah, bisa kita lihat ya untuk ciri-cirinya nih teman-teman ya. Ini seperti ini nih untuk indukan-indukannya ya teman-teman nih. Ya. Ini indukan-indukannya nih super unggul nih. Yang ini teman-teman, ini anakannya 3 ya, kemarin jalu semua, namun karena faktor takdir ya teman-teman, yang ini nih satu ya tidak bisa sampai besar nih teman-teman ya. Jadi hanya tinggal 2 nih teman-teman. Nah, ini salah satu domba indukan yang ada di kita nih teman-teman ya. Ini super unggul ya, karena ketika melahirkan ini anakannya selalu 3 teman-teman. Dan untuk domba yang ini teman-teman ya, yang sambung ini anakannya 1 nih teman-teman ya, anakannya 1. Dan untuk yang ini sama yang ini teman-teman ada di kandang ya untuk indukannya. Nah, itu teman-teman ya, salah satu memilih indukan itu yang pertama, cari indukan yang memang benar-benar, yang pertama adalah sehat dulu teman-teman ya, indukan yang sehat. Kemudian juga yang kedua, saya rekomendasikan untuk memilih silsilah keturunan teman-teman ya, untuk memilih silsilah keturunan yang bagus supaya nanti menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas teman-teman ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya, indukan besar, pejantan besar, kurang lebih nanti insya Allah anakannya akan sama ya teman-teman nih, seperti ini ya, besar-besar nih teman-teman, besar-besar ya. Itu ya untuk memilih indukan. Jadi usahakan memilih indukan langsung dari peternak ya teman-teman, langsung dari peternak supaya kita tahu ya, supaya kita tahu untuk silsilah domba Garutnya teman-teman. Itu. Kemudian yang kedua, setelah kita mencari silsilah keturunan, mencari ciri-ciri domba yang baik, yang bagus, yang berkualitas, hal yang kedua yang harus diperhatikan teman-teman adalah pakan ya, adalah pakan teman-teman.
adalah pakan. Jadi kalau bisa teman-teman, pakan kita tanam sendiri ya. Tanam sendiri sebanyak-banyaknya supaya ketika kita mempunyai anakan-anakan yang sudah lumayan banyak, tidak kesusahan untuk mencari rumputnya ya. Karena bagaimanapun juga untuk domba Garut ini sendiri atau domba-domba yang lainnya, ini adalah hewan ruminansia teman-teman. Jadi hewan ruminansia ini memang benar-benar harus banyak asupan ya, berupa hijau-hijauan, dan itu memang sangat penting bagi pertumbuhan si domba ya teman-teman. Itu yang kedua ya. Jadi usahakan kita mempunyai rumput sendiri ya, rumput sendiri supaya tidak kesusahan. Apalagi untuk sekarang ini mendekati musim kemarau ya. Musim kemarau, yang namanya musim kemarau untuk mencari rumput liar sangat susah teman-teman. Jadi usahakan sebelum memulai kita siapkan dulu rumput atau pakan hijauannya untuk ternak domba kita teman-teman. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita mempunyai indukan, mempunyai pakan, yang selanjutnya adalah cari pejantan yang bagus teman-teman. Cari pejantan yang bagus ya, supaya nanti mendapatkan keturunan yang bagus pula teman-teman. Dan untuk breeding sendiri ya ada dua teman-teman. Yang pertama ada sistem koloni, dan yang kedua ada yang namanya sistem individu teman-teman. Kalau untuk koloni itu sendiri yang saya ketahui teman-teman ya, itu minimal 1:5. Jadi 1 pejantan dan 5 untuk indukannya teman-teman. Nah itu untuk sistem koloni ya, bisa 1:10 juga bisa teman-teman ya. Itu maksimal kalau menurut saya ya. Kalau kebanyakan kasihan untuk pejantannya teman-teman. Jadi minimal 5 untuk indukan dan 1 untuk pejantan. Kenapa sistem koloni teman-teman ya? Karena sistem koloni ini kurang lebih ya itu berhasil teman-teman, berhasil ya. Beda dengan yang namanya sistem individu teman-teman. Jadi sistem individu itu sendiri adalah sistem dimana untuk cara mengawinkannya itu sendiri teman-teman, itu bukan dimasukkan ke kandang teman-teman ya, jadi di luar satu persatu. Dan itu memang sebagai peternak, apalagi sebagai peternak pemula, harus mengetahui dulu ciri-cirinya teman-teman ya. Bisa teman-teman sendiri lihat di video saya yang sebelumnya ya, itu ada ciri-ciri domba ya yang mau dipijahkan teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk sistemnya itu sendiri dalam breeding itu ada dua ya, ada koloni dan ada individual teman-teman. Sebaiknya saya sarankan untuk sistem koloni ya teman-teman, apalagi untuk peternak pemula ya. Untuk peternak pemula memang selain hal-hal itu juga teman-teman harus mempunyai dulu ilmu dasar ya seputar ternak domba. Jadi sebelum kita memulai untuk ternak domba, alangkah baiknya kita mencari referensi dan juga pengalaman ya. Bisa kita bertanya ya melalui media sosial ataupun langsung ya kepada ternak yang sudah berpengalaman, sehingga untuk gagal ya dalam usaha ternak domba itu bisa diminimalisir teman-teman. Dan inilah teman-teman ya hasilnya, salah satunya ini yang sudah kita jalankan teman-teman. Alhamdulillah ya, ini untuk panenan kali ini banyak jalurnya teman-teman. Dan oke teman-teman ya, mungkin itu aja seputar informasi dan pengalaman seputar ternak domba Garut.
Semoga kita sebagai peternak diberikan selalu kesehatan, panjang umur dan sukses ya teman-teman. Jangan gengsi ya, harus bangga menjadi peternak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.